Perkenalkan, saya Julius Tanggubili SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, LPTK Universitas Jember, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL pada kelas 8 di SMP Negeri 2 West Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, dengan materi zat aditif pada makanan dan minuman. Untuk selengkapnya, saksikan video berikut. Pemudi pemuda Indonesia. Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Bagaimana keadaan? Baik, sehat, luar biasa. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Pak Guru, mari kita berdoa. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebelum kita lanjut, absen dulu. Ya. Dengar nama. Asriani Magunaga. Hadir, Pak. Egrin. Hadir, Pak. Ya. Jadi hari ini hadir semua ya? Ya, Pak. Ya. Mari kita ice breaking. Siap. Tepuk kelima. Proyek Kebuatan Profil Belajar Pancasila. Proyek Yes. Apakah kalian bisa? Bisa. Bisa. Iya. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Hari ini kita belajar tentang peserta didik memiliki keteguhan dalam mengambil keputusan yang benar untuk menghindari zat aditif yang membahayakan dirinya dan lingkungan. Jadi tujuan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zat aditif dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan berbagai macam dan jenis zat aditif dalam makanan dengan benar. Yang ketiga, Peserta didik dapat mengklasifikasikan zat aditif alam dan buatan. iya. Yang terakhir, peserta didik dapat ya, berarti mata kita masih normal. Yaitu pengertian zat aditif. Zat aditif adalah apa? Bahan ada dua minuman yang saya siapkan. Ini adalah minuman. Jadi di tangan kiri saya pasti beda di tangan ada yang tahu ini? Ya, minuman apa ini? Teh pucuk. Kalau yang ini? Ya. Jadi ada perbedaan antara teh alami dan teh kemasan. Ya, itu yang kita pelajari di dalam materi kita saat ini. Nah, untuk tujuan, pasti kalau kita pelajari tentang zat aditif yang terdapat pada makanan maupun minuman, berarti ada tujuan. Apa tujuannya? Sudah lihat? Iya, tujuannya adalah untuk memperbaiki penampilan, apalagi Tekstur, aroma, dan iya. Jadi kita itu ya tujuannya itu untuk memperbaiki penampilan, memperpanjang daya simpan. Artinya begini, ada zat di dalam yang terkandung di dalam saatnya itu sehingga makanan itu dia awet, ya toh? Awet, ya toh? Tapi kalau ini
kita simpan dalam jangka waktu lama tidak? Pasti tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Kak. Mengerti? Tidak. Ya, jadi ini awal. Artinya kita tahu pengertiannya dulu. Setelah kita sudah tahu pengertiannya, pasti kita akan melangkah lebih jauh lagi. Apa-apa yang ada di dalam, baik itu makanan, minuman. Tadi kita berbicara tentang zat aditif. Jadi kita sudah paham itu apa itu zat aditif, kita sudah pahami. Sekarang kita belajar lagi berdasarkan asalnya. Zat aditif itu dapat dibagi menjadi dua. Berdasarkan apa? Asalnya. Berarti ada dua. Ada dua, ya. Iya, Kak. Yang pertama, Zat aditif alami. yang kedua, Zat aditif buatan. Kalau yang alami berarti kita buat sendiri. Tapi kalau yang buatan sudah dikemas seperti ini. Ya, sudah ada zat aditif yang terdapat di dalam. Seperti tadi yang saya katakan. Ya. Ya, Kak. Bisa pahami? Bisa, Kak. Ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Mengerti? Mengerti, Kak. Oke. Nah, kita lihat satu persatu. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah zat aditif alami. Zat aditif alami. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Iya. Tapi zat aditif di dalam ini yang dikatakan zat aditif yaitu yang ada pada makanan dan minuman. Contoh, silakan. Contoh zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari hewan, pengental dari alga. Contoh zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari hewan, pengental dari alga. Sekarang zat aditif buatan. Kalau alami pasti ada buatan. Supaya dia bertahan lama. Sehingga supaya kita pakai lagi besok lusa. Zat aditif buatan adalah zat aditif apa? Ya, contoh yang tadi. Ini ada zat kimianya, tetapi bisa dikonsumsi karena ada izin dari pemerintah. Tadi asalnya, sekarang fungsinya. Zat aditif dapat dibagi ke dalam ada 7. Ya. Jadi ini yang kita pelajari ini yang 7. Ya. Itu alami atau buatan? Hah? Buatan. Mama-mama kita itu pakai buat kue. Ya. Berbicara dari awal alami dan buatan. Kalau pewarna berarti ada alami, ada buatan. Nah, itu yang kita pelajari. Kita tahu mana yang pewarna alami, mana pewarna buatan. Bantu kita baca. Gantian. Ya, silakan. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Pengertian dari pewarna di situ adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman. Dengan tujuan apa? Coba, dengan tujuan apa? Untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Iya. Jadi tujuannya itu untuk memperbaiki warna sehingga bisa menarik. Sehingga dia menarik. Pewarna alami dan pewarna yang diperoleh dari alam. Misalnya tumbuhan dan hewan. Contoh, ungu. Tahu ungu? Tahu, Kak. Ya, ungu. Bahannya apa? Buah anggur. Iya. Jadi warna ungu berarti bahannya berasal dari tumbuhan, yaitu anggur. Kuning. Yaitu?
Kunyit. Bahannya dari kunyit. Sudah pernah lihat kunyit? Sudah. Biasanya itu ibu-ibu pakai buat bumbu. Oranye. Apa? Bahannya? Wortel. Yang keempat? Bahannya? Daun suci, daun pandan. Tahu daun pandan? Tahu. Pasti kita tahu semua. Ya, daun pandan itu. Jadi dia kalau umpamanya tidak ada bahan buatan atau pewarna buatan itu, kita pakai daun pandan untuk mewarnai makanan kita. Coklat. Bahannya dari kakao. Tahu kakao? Tidak tahu kakao? Kalau coklat, biasanya kita itu, ya, coklat. Kita sebut coklat, padahal yang kita ambil itu adalah kakao sudah. Ya? Sudah mengerti? Sudah. Ya. Yang berikut, merah. Bahannya dari mana? Buah naga. Ya, sudah pernah lihat buah naga? Sudah. Ya. Yang terakhir? Hitam. Nah, ini yang hitam yaitu arang, berarti dia bentuk arang. Dari pewarna alami, ada yang mau bertanya? Kita lihat pewarna buatan. Pewarna buatan diperoleh dari proses kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Artinya ini ya zat yang dibuat ya ditambahkan dengan zat kimia. Kita lihat tabel, ada tabel. Tabel jenis-jenis pewarna buatan yang dapat digunakan dalam ya. Ingat, ini adalah buatan. Kita lihat yang pertama. Warna biru. Berarti bahan kimianya brilliant blue FCF. Ini contoh pada makanan dan minuman. Jadi saat ini yang dinamakan apa tadi? Iya. Nah, ini kalau pada minuman yang bersoda. Tahu bersoda? Dan apa? Sprite. Dan permen. Jadi permen yang warna biru itu saatnya itu yang dikatakan tadi iya. Sudah? Tartrazin. Contoh makanan dan minuman. Pada makanan yaitu bakteri. Pada minuman yaitu susu, puding, jus, iya. Jadi di situ ada, kalau saat ini kalian amati ada yang namanya tartrazin, berarti dia ya pewarna buatan. Ya. Jadi supaya ya bahan makanan itu rasanya enak, berarti ada penyedap rasa. Ada alami, ada buatan. Ya. Jadi alami itu seperti itu. Dan kalau yang alami itu apa? Garam, bawang putih. Ya, itu yang alami, penyedap. Yang buatan? Ya, yang mengandung senyawa monosodium glutamat. Biasanya itu di dapur itu ada namanya Ajinomoto. Kalau ada tulisan ya Ajinomoto. Itu sering digunakan ibu-ibu supaya rasa makanan enak. Ya. Pemberian aroma. Nah, pemberian aroma ini saat yang memberikan aroma.
aroma. Makanan dan minuman. Sehingga biar kita dari jauh kita sudah cium baunya. Pemberian aroma alami, kan ada dua, alami dan buatan. Ya. Kalau yang alami yaitu minyak vanili. Jadi itu vanili itu sering kita lihat itu. Ya, pengental. Ini terakhir. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan ya. Jadi itu namanya pengental. Membentuk kentalan tertentu. Bahan pengental itu ada alami. Ya, contohnya pati, gelat. Iya. Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Sudah. Ya. Jadi minggu depan kita lanjutkan materi kita. Yang pertama tentang cara menganalisis. Tujuan pembelajaran kita ada 8 tadi. Jadi minggu depan kita lanjutkan menganalisis bahan-bahan zat aditif yang terdapat pada makanan. Sehingga kita amati bahan-bahan yang kita bawa nanti. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Ya, silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, pertemuan kita cukup sampai sini. Minggu depan baru kita lanjutkan. Terima kasih. Pemudik pemuda Indonesia. Hormat. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Mari kita awali dengan doa. Saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukunya bisa dibagikan. Saya cek kehadiran dulu. Dengar nama. Astriani Magonaga. Jadi ada semua ini hari ya? Iya. Ya, kita ada semua. Ya. Tepuk P5. Proyek kekuatan profil belajar Pancasila. Project. Yes. Sebelum saya lanjutkan materi, minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada, Pak. Tentang apa? Zat Zat aditif itu ada berapa? 2. Ya. Jadi itu materi minggu lalu. Nah, sekarang kita lihat materi yang sekarang. Karena minggu lalu itu kita sudah habiskan tujuan pembelajaran ada 4. Nah, sekarang kita masuki tujuan pembelajaran yang berikut. Di situ ada 4. Yang pertama itu melalui pengamatan bungkus makanan, peserta didik dapat menganalisis kandungan zat aditif dalam makanan. Yang kedua, melalui pengamatan komposisi bahan pangan, peserta didik dapat menganalisis fungsi penggunaan zat aditif dalam makanan. Ya. Yang ketiga, setelah melakukan analisis manfaat dan bahaya penggunaan zat aditif, peserta didik mampu mencari solusi pengganti penggunaan zat aditif dengan tepat. Yang terakhir itu setelah melakukan identifikasi bahan pangan, peserta didik mampu membuat tabel hasil identifikasi jenis bahan aditif yang dan fungsinya. Ya, minggu lalu saya sudah janji
bahan-bahan yang kita lakukan dalam kegiatan pertemuan yang kedua ini. Iya? Iya, Pak. Bahan-bahan sudah disiapkan? Sudah. Ya. Kita bagi kelompok. Bagikan LKPD. Ya. Diperhatikan? Perhatikan. Ini lembar kerja peserta didik. Di situ ada nama kelompok. Kelompok 1 tulis nama kelompok. Kalau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai 4. Yang pertama itu ada petunjuk. Jadi kalau kerja itu baca petunjuk dulu ya. Iya, Pak. Bahan yang kalian bawa silakan diletakkan di atas meja. Silakan. Silakan kerja. Ada pertanyaan tentang LKPD? Ya. Sudah tulis nama? Ini nama kelompok. Sudah. Ya, silakan tulis nama. Yang lain bisa gunting. Ya. Tolong diperhatikan ya. Kita menganalisis saat aditif yang terdapat pada makanan. Ini makanan toh? Iya. Kita lihat. Baca dia punya petunjuk. Silakan. Waktu hanya 10 menit. Ya. Ya, ini sudah bagus. Dilanjutkan. Itu sudah bagus. Ditambah lagi. Ya, ini sudah bagus. Tambah lagi. Yang kecil sebenarnya ini. Ya, mana lem? Taruh di sini. Balik. Si kolom yang disiapkan itu ada di sini. Ya. Coba. Kelompok 3 udah? Kelompok 4? Ya. Perhatikan. Itu waktu terbuat gambarnya sudah 10 menit. Sekarang amati gambar, isi itu ada 2 pertanyaan di situ. Sudah lihat? Sudah? Di LKPD itu. Sudah? Lihat di gambar. Buku halaman 36. Sambil melihat itu, panduan di buku halaman 36 sambil melihat gambar. Gambar di depan. Sudah pas. Pas. Silakan kerja itu lembar pertanyaan itu. Ya, bagaimana? Ya, waktu lagi 2 menit, sehingga sebentar kita menyampaikan hasil diskusi masing-masing perwakilan kelompok. Silakan nanti sebentar kalau sudah selesai untuk membacakan hasil diskusi kalian. Bisa? Bisa, Kak. Harus Bisa. Ya. Waktu untuk diskusi sudah selesai. Silakan perwakilan dari setiap kelompok, ya, dari setiap kelompok untuk mempresentasikan, menyampaikan hasil
diskusi. Berubah. Kelompok 1 sudah? Ya. Kelompok 2? Bagaimana kelompok 3? Ya, sudah. Sudah, kelompok 3. Bagaimana kelompok 4? Jadi sebelum itu kita semua berdiri dulu. Berdiri, kita semua berdiri. Tinggalkan pekerjaan dulu. Berdiri, berdiri. Ya, berdiri. Tepu kelima. Project. Ulang, project. Ya. Sekarang kita mulai menyampaikan hasil diskusi kalian. Perwakilan masing-masing kelompok. Silakan kelompok mana yang duluan? Kelompok 1. Alternatif solusinya agar ibu-ibu mengurangi penggunaan MSG dan MSG, namun masakan tetap terasa enak, yaitu rempah-rempah. Selain satu pengganti micin, bisa didapatkan dari bahan rempah. Rempah alami seperti bawang putih dan lada bisa menambah rasa pedas dan gurih pada masakan. ADI adalah perkiraan jumlah maksimal zat aditif pada makanan yang dapat dikonsumsi dengan aman setiap hari selama seumur hidup tanpa efek kesehatan yang merugikan. Batas maksimum penggunaan zat aditif pada makanan ini telah ditentukan oleh BPOM. Kelebihan penggunaan zat aditif yaitu monosodium glutamat, maka menyebabkan apa? Menurunnya daya ingatan, ya, halusinasi. Itu sama kayak orang gila. Jadi kalau kita berlebihan, ya, mengkonsumsi bahan itu, maka akan menurun daya ingatan seperti itu. Ya, bisa pahami? Bisa. Ya. Sekarang kita adakan tes asesmen formatif, artinya menilai temanmu, ya, menilai diri sendiri. Waktu hanya 1 menit. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kumpul. Itu yang kalian tuliskan. Sekarang kita akan adakan tes pengetahuan. Kita cari tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Waktu hanya 5 menit. Ya, stop. Silakan kumpul. Nanti saya periksa. Pertemuan berikut baru kita bahas. Bagi yang nilainya rendah berarti kita harus remedial. Kita ulang. Kalau yang nilainya bagus berarti tingkatkan belajar. Teman-teman dan Pak Guru, mari kita berdoa. Itu sudah berdoa. Ya, silakan. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Selamat siang. Telu di